Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan makalah kami, yaitu tentang permasalahan pengembangan sosial emosional pada anak usia dini. Baik, materi yang pertama akan dibacakan oleh Aisyah. Kepada Aisyah saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah Plianingsi. Di sini saya akan menjelaskan bagian A, yaitu pengertian perkembangan sosial emosional anak usia dini. Perkembangan sosial emosional adalah suatu proses belajar menyesuaikan diri untuk memahami keadaan serta perasaan ketika berinteraksi dengan orang di lingkungannya, baik orang tua, saudara, teman sebaya, atau orang lain di kehidupan sehari-harinya. Perkembangan sosial emosional meliputi perkembangan dalam hal emosi, kepribadian, dan hubungan interpersonal. Pada tahap awal, masa kanak-kanak, perkembangan sosial emosional berkisar tentang proses sosialisasi, yaitu proses ketika anak mempelajari nilai-nilai dan perilaku yang diterima dari masyarakat. Anak usia dini merupakan anak yang berada pada usia 0 sampai 6 tahun. Usia dini merupakan usia yang sangat penting bagi perkembangan anak sehingga disebut golden age. Abu Ahmadi dan Munawar Soleh berpendapat bahwa usia 3 sampai 6 tahun merupakan periode sensitif atau masa peka pada anak, yaitu suatu periode di mana suatu fungsi tertentu perlu dirangsang, diarahkan sehingga tidak terhambat perkembangannya. Anak usia dini cenderung bersifat egoentris. Anak memandang dunia luar dari pandangan sendiri sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman sendiri, dibatasi oleh perasaan dan pikirannya yang masih sempit. Anak sangat berpengaruh oleh akalnya yang masih sederhana sehingga tidak mampu menyelami perasaan dan pikiran orang lain. Karakteristik lain anak usia prasekolah adalah jiwa sosial yang primitif. Anak belum sadar dan mengerti adanya orang lain dan benda lain di luar dirinya yang sifatnya berbeda dengan dia. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya Ajeng Dia Wardani ingin melanjutkan materi dari rekan saya, Aisyah. B. Faktor-faktor mempengaruhi perkembangan sosial pada anak usia dini berkaitan dengan hubungan interaksi antara satu individu dengan individu lainnya. Manusia juga pada umumnya saling membutuhkan. Berkaitan dengan hal itu, perkembangan sosial manusia dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu 1. Keluarga merupakan lingkungan pertama yang memberikan pengaruh terhadap berbagai aspek perkembangan fisik anak, termasuk perkembangan sosialnya, kondisi dan tata cara kehidupan keluarga. Keluarga merupakan lingkungan yang kondusif bagi sosial anak. 2. Kematangan. Bersosialisasi memerlukan kematangan fisik dari psikis untuk mempertimbangkan dalam proses sosial, memberi dan menerima pendapat orang lain memerlukan kematangan intelektual dan emosional. 3. Status sosial ekonomi. Kehidupan sosial banyak dipengaruhi oleh kehidupan atau status kehidupan keluarga dalam lingkungan masyarakat. Sehubungan hal itu, dalam kehidupan anak senantiasa menjaga status sosial anak dan ekonomi keluarga. Dalam hal tertentu, maksud menjaga status sosial keluarganya itu mengakibatkan mendapatkan dirinya dalam pergaulan yang tidak tepat. 4. Pendidikan. Pendidikan merupakan proses sosialisasi anak yang terarah. Pendidikan dalam arti luas yaitu harus diartikan bahwa perkembangan anak dipengaruhi oleh
kehidupan keluarga, masyarakat, dan kelembagaan. 5. Kepastian mental, emosi, dan intelijensi. Kemampuan berpikir mempengaruhi banyak hal, seperti kemampuan belajar, memecahkan masalah, dan berbahasa. Anak yang berkemampuan intelektual tinggi akan berkemampuan bahasa secara baik. Pada kasus tertentu, seorang jenius atau superior sukar untuk bergaul dengan kelompok sebaya karena pemahaman mereka telah setingkat dengan kelompok umur yang lebih tinggi. Sebaiknya kelompok umur yang lebih tinggi dewasa tepat menganggap dan memperlakukan mereka sebagai anak-anak. Baik, di sini saya akan dilanjutkan oleh Saudara Nahda Rostaniza. Kepada Nahda Rostaniza, saya persilahkan. Saya Nahda Rostaniza akan melanjutkan presentasi dari Ajeng, yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi pada anak usia dini. Yang dimana menurut Harlock dan Lazarus terdapat dua faktor yang mempengaruhi perkembangan untuk anak usia dini. Yang pertama yaitu faktor kematangan, yang kedua yaitu faktor lingkungan belajar. Faktor kematangan itu sendiri merupakan faktor yang penting dalam masa anak-anak, yakni di sini anak itu siap dalam menerima sesuatu dari luar. Sedangkan untuk faktor lingkungan belajar, menurut Harlock terdapat 7 proses belajar yang menunjang perkembangan emosi anak. Yang pertama yaitu belajar dengan cara meniru, yang kedua yaitu belajar dengan mempersamakan diri, yang ketiga yaitu belajar melalui pengondisian, yang keempat yaitu pelatihan atau training, yang terakhir yaitu belajar dengan coba-coba. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu permasalahan perkembangan sosial pada anak usia dini. Banyak permasalahan yang muncul pada perilaku anak usia dini. Permasalahan tentang perilaku yang mencakup perkembangan sosial, emosional, dan moral, yaitu adalah perilaku antisosial. Perkembangan sosial emosional pada anak usia dini yaitu adalah perkembangan sosial, tingkat jalinan interaksi anak dengan orang lain, mulai dari orang tua, saudara, teman bermainnya, hingga masyarakat secara luas. Sedangkan menurut Harlock, secara umum pola perkembangan emosi anak usia dini itu meliputi 9 aspek, yaitu adanya rasa takut, malu, khawatir, cemas, marah, cemburu, duka cita, rasa ingin tahu, dan gembira. Sekian dari presentasi saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Husnia. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Penanganan guru terhadap permasalahan sosial. Penanganannya yaitu pertama, menggunakan kontak mata, melatih dalam berbagai situasi sosial. Guru melihat faktor penyebab perilaku anak terlebih dahulu. Karena faktor penyebab kemanjaan bisa berasal dari keluarga, masyarakat, dan sekolah. Penanganan yang dilakukan guru adalah dengan cara mengadakan metode belajar yang memberikan perhatian lebih pada anak, serta mengarahkan cara belajar anak ke hal yang lebih baik. Dan yang terakhir, menempatkan tempat duduk anak tersebut tepat di depan guru agar selalu terpantau setiap perbuatan yang dilakukan, memberi perhatian dan pengawasan penuh terhadap anak yang berperilaku ini agar anak terbiasa mengerjakan kewajibannya sendiri. Sekian apa yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Yuni Imania. Kepadanya dipersilakan. Baik, di sini saya Yuni Imania NPM 1811070177 akan melanjutkan presentasi dari Husnia dengan judul materi yaitu F. Penanganan orang tua terhadap anak yang mempunyai masalah sosial. Yang pertama yaitu pemalu. Orang tua memberikan pengertian kepada anak dengan membimbing anak untuk terbiasa dalam situasi keramaian dan pada tempat-tempat yang banyak orangnya, dengan mengajak anak ikut serta dalam acara tertentu. Yang kedua yaitu perilaku agresif.
Cara yang dilakukan terhadap anak adalah menegur anak dengan perlahan jika anak melakukan kesalahan, dan menerapkan hukuman kepada anak jika anak melakukan perbuatan tidak baik. Yang ketiga yaitu manja. Penyebab anak menjadi manja karena orang tua terlalu berlebihan memberikan perhatian dan menuruti semua keinginannya. Cara untuk menanganinya adalah tidak membiasakan dan menuruti semua kemauan anak, mengajarkan anak mengerjakan pekerjaannya sendiri. Yang keempat yaitu negativisme. Penanganannya adalah dengan memberikan perhatian lebih dan sering menenangkan anak pada saat dia marah. Memuji anak dengan lembut jika anak telah mengerjakan pekerjaannya. Yang kelima yaitu perilaku berkuasa. Cara yang dilakukan adalah menegur anak saat dia menyuruh atau meminta anggota keluarga yang lain mengerjakan sesuatu yang dia inginkan, memberikan saran, dan menyadarkan anak bahwa perlakuan dia tidak baik. Sekian dari materi saya kembalikan kepada moderator. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang kurang jelas? Silakan bertanya di kolom komentar. Dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.